Momen adik ipar Jokowi yang membawa ijazah ke Bareskrim Polri dinilai Rai Suryo sebagai sesuatu yang lucu. Meski begitu, pihaknya tetap menghormati proses tersebut. Hal ini disampaikan Rai Suryo dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis, 15 Mei 2025. Sebelumnya Jokowi telah mengutus adik iparnya yang bernama Wahyudi Arianto untuk mengantar ijazah sekolah SD hingga SMA, dan ijazah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, ke Bareskrim Polri pada Jumat, 9 Mei 2025, lalu. Penyerahan ijazah Jokowi dari SD hingga universitas ini untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan dalam berkas perkara laporan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Egy Sudjana. Rai Suryo menilai, penyerahan ijazah Jokowi oleh sang adik ipar ke Bareskrim Mabes Polri adalah hal yang lucu. Sebab, ijazah itu menurutnya hanya ditunjukkan saja. Akan tetapi, Rai Suryo tetap menghormati prosesnya. Jadi bahwa Pak Wahyudi atau siapa itu namanya kemarin, adik ipar, Jokowi, atau adiknya Iriana itu, meskipun itu agak lucu, kata Rai Suryo. Artinya kan harusnya dia itu dipanggil, kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditunjukkan ketika dia datang, lanjutnya. Tapi oklah itu kita hormati semua, kalau moga-moga tadi Bareskrim kemudian nanti meneliti itu, ujarnya. Selanjutnya, Rai Suryo menilai, ijazah Jokowi yang diperiksa di laboratorium forensik, Lab4, harus ada pembandingnya. Dan sebaiknya pembanding itu bersifat netral. Namun, jikapun tidak ada pembanding, ijazah Jokowi, kata Rai Suryo, tetap harus ditunjukkan. Lalu, Rai Suryo mewanti-wanti, nanti ijazah Jokowi yang sudah diperiksa harus disertai keterangan yang mendetail tentang keasliannya. Pada hari ini kami dengan surat yang memang sudah saya terima, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan. Seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman di tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya. Sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur sama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita. Nah, itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah Locus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang di sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan,
saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada, tapi bukti transfer direkayasa, tidak kutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan ya. Kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah, mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Tadi kan juga disebutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.